Kebangkitan MU bukan hanya karena Ten Hag mencadangkan Maguire saja, tetapi juga karena perubahan gaya bermain yang ia lakukan. Semenjak kalah 2 kali, Ten Hag melakukan perombakan pada gaya bermain MU. Lalu apa saja perombakan tersebut dan bagaimana perombakan ini membungkam Arteta? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Ten Hag tetap gunakan formasi 4-2-3-1. Varane tetap ditemani Lisandro Martinez di pertahanan. Di tengah, Casemiro tetap dicadangkan, Eriksen diduetkan dengan McTominay. Untuk lini depan, Ronaldo tidak ada dalam line up. Justru pemain baru Anthony yang bermain. Arteta bermain dengan 4-2-3-1. Duet back masih dipercayakan pada Gabriel dan Saliba. Di tengah, absennya Partey membuat Lokonga menemani Granit Xhaka. Di depan, Gabriel Jesus tak tergeserkan. Di babak pertama, Ten Hag memainkan MU dengan cukup agresif. Saat bola dikuasai bek atau kiper Arsenal, pemain MU langsung melakukan pressing. Hadapi hal tersebut, Arteta meminta timnya untuk melakukan build-up perlahan dari belakang. Meski ditekan, Arsenal tetap melakukan umpan-umpan pendek untuk keluar dari pressing MU. Nah, hal ini bertentangan dengan build-up Ten Hag yang akan dibahas di bagian lain. Lalu yang unik adalah pemposisian Zinchenko. Di musim ini, Arteta bermain dengan inverted fullback atau fullback yang merapat ke tengah. Maka saat build-up dilakukan, yang sejajar di tengah adalah Lokonga dan Zinchenko. Untuk tugas pembagian bola, Arteta bebankan pada Odegaard dan Jesus. Keduanya pun hasilkan kipas atau umpan penting terbanyak bagi Arsenal. Odegaard hasilkan 4 dan Jesus hasilkan 5 kipas. Bedanya, Odegaard melakukan peran tersebut dengan melebar ke kanan dan melakukan pembagian bola di sisi tersebut. Ia banyak melebarkan bola ke sisi kanan atau memberikan umpan krusial pada Saka atau Martinelli. Sementara itu, Jesus melakukannya dengan bermain lebih dalam ke tengah. Ia banyak turun ke tengah untuk menerima bola. Rata-rata posisi berikut bisa menunjukkan hal tersebut. Dari tengah ini, ia banyak membagikan bola kepada pemain lain di depan. Taktik ini sebenarnya sudah disadari Ten Hag. Ia sadar betapa krusialnya Jesus bagi Arteta. Maka di sepanjang laga, Ten Hag menginstruksikan pemainnya untuk tidak sungkan melanggar Jesus. Total Jesus dilanggar 8 kali dari 13 pelanggaran yang diterima Arsenal. Meskipun begitu, pilihan taktik ini cukup ampuh meredam serangan lawan. Sebab bukan kali ini saja Ten Hag menerapkannya. Di 3 laga sebelumnya pun MU bermain ngotot dan keras. Mereka selalu lakukan pelanggaran di atas 10 kali. Detailnya, lawan Liverpool MU lakukan 11 pelanggaran, lawan Southampton 14 dan lawan Leicester City 15. Kembali pada Arsenal, Arteta tampak ingin juga mengeksploitasi sisi lapangan. Itu dilakukan dengan menarik Granit Xhaka ke depan dan melebarkan Martinelli di sayap. Dengan cara ini, Arsenal bisa memiliki 4 atau pemain yang sejajar di depan. Lalu, mengapa Granit Xhaka bisa maju ke depan? Karena posisi tengah sudah diambil alih oleh Zinchenko. Sayangnya, taktik ini tak membuahkan gol di laga MU. Padahal di laga lain, pola ini bisa menyumbang gol seperti saat lawan Aston Villa. Gol Jesus berawal dari melebarnya Martinelli dan majunya Granit Xhaka. Arteta memainkan Arsenal tidak terlalu agresif. Meskipun begitu, beberapa kali Arsenal mencoba melakukan pressing sejak awal. Mereka tampak mengejar bola dari kiper atau bek MU. Disinilah respon yang berbeda diberikan Ten Hag. Saat di pressing lawan, MU segera melakukan umpan jauh ke depan. Mereka sangat jarang memainkan bola di belakang dengan umpan-umpan pendek. Itu dilakukan karena Ten Hag tidak ingin mendapatkan kesalahan yang sama saat lawan Brighton. Saat bola direbut di pertahanan dan lawan menciptakan gol. Dalam build-up ini, McTominay akan tetap di tengah sementara Eriksen melebar ke kiri. Dari sisi ini, Eriksen rutin melebarkan bola atau mengirimkan umpan jauh ke depan. Bruno Fernandes pun terdampak dengan keberadaan Eriksen. Bila biasanya ia rutin turun ke bawah untuk mencari bola, kini ia lebih sering ada di depan. Dengan kata lain, urusan distribusi bola di belakang diberikan pada Eriksen.
Sementara saat sudah ada di depan menjadi tanggung jawab Bruno Fernandes. Pembagian peran ini tampak pada gol pertama dan kedua MU. Dua gol tersebut bermula dari Eriksen yang mengirimkan bola ke tengah lalu diterima Bruno Fernandes. Pada gol pertama, Fernandes ditekel. Sementara pada gol kedua, ia berhasil mengirimkan umpan pada Rashford. Kebangkitan MU bukan hanya karena perombakan skuad atau pencadangan Maguire saja, tetapi juga gaya bermain yang Ten Hag ubah. Saat bertahan, kini MU bermain lebih ngotot dan keras. Mereka tak sungkan melanggar pemain penting lawan saat diserang. Lalu saat build up, Ten Hag memainkan MU tanpa mendewakan penguasaan bola. Bila 4 kemenangan MU dicermati, akan ditemukan bahwa MU selalu kalah dalam penguasaan bola. Mereka hanya sekali unggul saat lawan Southampton, itu pun dengan selisih tipis 48% berbanding 52%. Bandingkan saat Ten Hag masih mendewakan penguasaan bola. MU memang unggul jauh dari Brighton dan Brentford, tetapi mereka harus kalah. Sebagai implikasi gaya bermain minim penguasaan bola, Ten Hag membangun serangan MU dengan direct attack atau serangan langsung. Jadi MU jauh dari tiki-taka yang identik dengan penguasaan bola dan umpan-umpan pendek. Nah, gaya menyerang ini dilakukan dengan tidak lama memegang bola dan segera mengirimkan bola ke depan. Taktik ini didukung oleh kualitas pemain yang MU punya. MU punya Eriksen dan Bruno Fernandes yang handal dalam mengirimkan umpan-umpan jauh. Selain itu, mereka punya Rashford, Martial, Sancho, Elanga, dan Anthony yang bisa lari kencang menerima umpan-umpan jauh tersebut. Pendukung MU berharap kedatangan Ten Hag akan membangkitkan MU dan membuat MU bermain indah serta full attack. Lalu mengapa Ten Hag memilih gaya bermain seperti ini? Jawabannya karena ia belum mendapatkan semua pemain yang ia butuhkan dan mentalitas tim pun sedang rendah saat kalah 2 kali. Sehingga mengubah gaya bermain menjadi lebih defensif adalah pilihan yang bijak. Namun ketika torehan positif terus diraih, saya prediksi secara perlahan Ten Hag akan mengubah gaya bermain MU menjadi lebih ofensif. Pada laga ini pun MU sudah lebih ofensif dibandingkan saat lawan Liverpool. Oh iya, sebelum pamit, kalau ada yang ingin ditambahkan dan didiskusikan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi, goodbye!